Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Marilah sama-sama kita panjatkan puji pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat. Salat serta salam tak lupa kita junjungkan kehariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada pertemuan kali ini, Ibu ingin menyampaikan materi bab 3, yaitu saling menasehati dengan santun. Di mana mengenai saling menasehati dengan santun ini terdapat dalam surat Luqman, surat yang ke-31 ayat 13 sampai 14. Mari sama-sama kita membaca surat Luqman ayat 13 sampai 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain aniskurli wali walidaik ilaiyal masir. Shadaqallahul azim. Selanjutnya yaitu mengenai isi kandungan surat Luqman ayat 13 sampai 14. Wa iz qala Luqman, dan ingatlah ketika Luqman berkata libnihi kepada anaknya, wa huwa ya'izuhu ya bunayya, dan dia menasehati anaknya dengan kata-kata ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah menyekutukan Allah. Mengenai Luqman ini di dalam sebuah kitab Al-Bidayah An-Nahiyah yang dikarang oleh Ibnu Katsir, bahwa Luqman ini bernama Luqman bin Anqa bin Sadun. Luqman ini termasuk salah seorang yang memiliki segudang nasihat yang bijak dalam menasehati anak. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengabadikan namanya dalam surat salah satu di dalam Al-Quran, yaitu surat Luqman, yang terdapat dalam paling jelasnya dalam ayat ke-13 sampai 14. Dalam salah satu kisahnya, Ibnu Katsir menceritakan bagaimana pengabdian Luqman kepada majikannya. Suatu ketika Luqman ini disuruh untuk menyembelih seekor kambing. Lalu majikannya ini mengatakan kepada Luqman supaya memisahkan bagian yang paling baik yang terdapat dalam kambing. Lalu dengan patuhnya Luqman pun memisahkan yang ada dalam seekor kambing. Yang dia pisahkan yaitu bagian lidah dengan bagian hati. Beberapa hari kemudian majikannya ini pun memberikan perintah untuk menyembelih lagi seekor kambing. Lalu diperintahkan lagi untuk memisahkan antara yang baik, yang paling baik. Lalu dipisahkan lagi oleh Luqman, yaitu bagian lidah dengan hati. Nah, saat itu majikannya penasaran, kenapa sih kok setiap disuruh untuk menyembelih seekor kambing, Luqman selalu memisahkan bagian lidah dengan hati. Lalu ditanya, Luqman, kenapa kamu memisahkan bagian lidah dengan hati? Lalu Luqman pun menjelaskan bahwa jika seekor kambing ini bagian lidah dan hatinya terasa enak, maka bagian daging yang lain pun
akan terasa enak. Tetapi sebaliknya, jika bagian hati dan lidahnya ini tidak enak atau buruk, maka buruk semua atau tidak enak semua bagian dagingnya. Dari cara penyembelihan kambing ini pun kita bisa menafsirkan bahwa dalam diri seorang manusia pun seperti itu. Jika lidah dan hatinya baik, pasti seluruh perbuatan dalam kehidupan sehari-harinya pun baik. Sebaliknya, jika hati dan lidahnya tidak baik, maka perbuatan sehari-harinya pun banyak sekali yang tidak baik. Nah, Luqman ini merupakan salah seorang yang memiliki segudang nasihat yang baik, terutama mengenai nasihat kepada anaknya. Yang pertama yang dinasehati oleh Luqman kepada anaknya yaitu la tusyrik billah. Ya bunaya. Jadi kata-kata ya bunaya, kalau dalam bahasa Arab ya bunaya ini adalah sebutan dari seorang ayah atau seorang ibu kepada anaknya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Jadi disebutnya ya bunaya. Apa kata Luqman? La tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah. Jadi yang pertama kali dinasihati oleh Luqman adalah tauhid. Bagaimana kita mengesahkan Allah. Akidah kita ditanamkan dalam hati kita bahwa kita tidak boleh menyembah selain Allah. Bahwa ketika kita sudah remaja, dewasa, bahkan sampai tua, kesadaran akan pengabdian kita kepada Allah harus semakin bertambah. Iman seseorang harus semakin bertambah. Jangan udah remaja, dewasa, apalagi tua sampai menyekutukan Allah. Jangan sampai tadinya muslim jadi pindah non muslim, pindah lagi jadi muslim, balik lagi jadi non muslim. Itu berarti dia menyekutukan Allah. Itu namanya musyrik. Atau bisa juga dengan seseorang itu percaya pada pohon yang besar, atau percayanya sama kuburan, atau percayanya benda-benda keramat, misalnya sama cincin. Wah, gara-gara saya pakai cincin, ya kan, saya jadi orang kuat. Wah, saya gara-gara punya keris di bawah bantal, rezekinya tambah banyak. Itu juga termasuk perbuatan yang syirik. Jadi nasihat Luqman dalam surat Luqman ini kepada anaknya yaitu jangan menyekutukan Allah. Lalu lanjutnya apa kata Luqman? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezoliman yang besar. Sangat besar. Jadi kalau orang syirik atau menyekutukan Allah sama dengan dia menganiaya dirinya sendiri. Tuh ya. Selanjutnya apa? Penjelasan Luqman dalam surat Luqman. Wa wasainal insana biwalidayhi. Di sini diperintahkan anaknya untuk menyayangi kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, bahwa ibunya sudah mengandungnya dalam keadaan payah dan bertambah payah. Wa fisoluhu fi amain, dan menyusuinya selama 2 tahun. Jadi nasihat Luqman yang kedua yaitu sayangilah orang tuamu, baik ayah maupun ibu. Ayah yang mencari nafkah, ibu yang menjaga kalian. Bahkan kalau sekarang fungsinya banyak juga. Seorang ibu yang menjadi orang tua kalian satu-satunya. Jadi dalam surat Luqman ini jelas, sayangi ibumu. Ya, kenapa? Karena ibu itu sudah memberikan kalian air susu yang kita kenal dengan sebutan ASI selama 2 tahun. Dan ketika dia mengandung kamu, bukan dalam keadaan senang bertambah senang, tapi payah bertambah payah. Wahnan ala wahnin. Kenapa? Tadinya kamu di dalam perut itu hanya berapa on, lalu 1 kilo, 2 kilo, ya kan? Sampai akhirnya keluar kamu ke dunia ini mungkin 3 kilo ukurannya, mungkin 4 kilo. Yang pasti itu ketika kalian di dalam perut ibu kalian, nggak mungkin ketika mau pergi itu dititip-titip, enggak, tapi dibawa terus. Kamu bisa bayangkan malam hari ibu kamu nggak bisa tidur dengan nyenyak, karena apa? Kamu ada di dalam kandungannya. Jadi nasihat Luqman adalah berbuat baik kepada kedua orang tua setelah kita taat kepada Allah. Lalu apa lagi nasihatnya?
Anis kurli, bersyukurlah kepada Allah. Makanya itu kalau dalam lagu kan sampai ada bersyukur kepada Allah, ya kan? Orang yang bersyukur akan mendapatkan tambahan nikmat dari Allah. Sebaliknya orang yang kufur akan mendapatkan azab dari Allah atau nikmatnya akan dikurangi. Wali walidaika, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Pada siapa? Makanya Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya kan? Ya Rasulullah, kepada siapa saya harus berbuat baik? Kepada ibumu. Siapa lagi? Kepada ibumu. Siapa lagi? Kepada ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Pada ayahmu. 3 kali. Kenapa? Karena ibulah yang paling sibuk dan paling intensif mengawasi kalian selama 24 jam. Jadi selalulah berbuat baik supaya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ilaiyal masir, hanya kepada Allah lah kita kembali. Bahwa kita hidup di dunia ini hanyalah sementara, jangan sampai kita rugi karena menyekutukan Allah, karena tidak taat kepada orang tua. Jadi inti dari surat Luqman ini, pertama, jangan menyekutukan Allah. Kedua, selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Ketiga, bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun. Dan yang keempat, bersyukur kepada kedua orang tua. Kenapa? Kita akan menghadap Allah. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi kita di bab 3 ini. Semoga kita semua bisa mengamalkan surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan semoga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah bisa bertambah dari hari demi hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.